terkait dari kemarin kan sempat Baim Wong melakukan respon ya, soal buka aib nih, soal dia ini apa namanya perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Paula nih. Abang sendiri nih sebagai praktisi hukum nih melihatnya kasus ini seperti apa, Bang? Apakah pantas seorang Baim Wong menginformasikan perselingkuhan yang terjadi pada dirinya sendiri gitu, Bang? Ya, jadi gini, terkait dari perselingkuhan, apalagi menyangkut harta gunung ini, ya, itu semua udah diatur di dalam undang-undang, ya. Artinya, ketika suami istri menikah dan membeli sesuatu, itulah yang dibilang harta gunung ini. Nah, ketika istrinya atau si suaminya itu membawa harta dari luar, nah itu harta bawaan, itu bukan bagian dari harta gunung gini. Jadi yang bisa dibagi dalam perceraian yaitu harta gunung gini, harta yang didapat dalam perkawinan. Seperti itu ya, nah, Pak. Terkait Baim Wong, ya katanya istrinya selingkuh. Saya pikir selingkuh itu hal-hal biasa aja. Artinya kalau memang sudah tidak ada kecocokan rumah tangga, kadang istri selingkuh atau suaminya selingkuh. Itu biasa ya di kota-kota besar seperti Jakarta. Tetapi ya ketika perselingkuhan itu bisa dimaafkan, bisa diampuni, ya bisa dimengerti karena faktor apa? Saya pikir tidak harus mesti bercerai. Nah, kan juga perselingkuhan itu mesti dibuktikan ya. Nah, inilah yang memang pembuktiannya itu harus melalui pengadilan. Untuk hak asuh anak sendiri nih, Pak, kalau Bapak melihatnya dengan misalnya perceraian seperti ini nih gimana, Pak? Apakah memang ikut ke ibunya ataukah bapaknya? Karena kan ini kan prosesnya kan yang diduga kan katanya ini yang selingkuh ini kan yang ibunya gitu ya. Apakah anak ini jatuhnya ke siapa, Pak? Jadi tidak selalu karena ibunya selingkuh atau bapaknya selingkuh, si anak ikut kepada orang tua yang tidak selingkuh. Tidak. Anak itu kepada siapa dekat dan siapa yang bisa merawat anak itu, ibunya kah atau bapaknya kah? Nah, kalau tadi ibunya dibilang tukang selingkuh, sering meninggalkan anaknya atau tidak merawat, tidak mendidik, tidak menyekolahkan atau tidak mengurus lah, kita bilang. Nah, itu mungkin nanti pengadilan melihat bahwa hak asuh itu ada pada bapaknya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau bapaknya tukang selingkuh, ibunya tapi tidak bisa merawat anaknya, ya itu bagaimana majelis hakim melihat mungkin kepada bapaknya juga nanti diserahkan untuk asuhnya. Ya. Jadi ini tergantung kepada siapa anak itu dekat dan kepada siapa anak itu memang diurus. Ya. Tidak selalu harus ke ibunya atau tidak harus selalu ke bapaknya, sekalipun ibunya selingkuh. Tapi kalau seorang ibu itu berhak juga nggak sih, Pak, ketika proses itu lagi dijalankan gitu, maksudnya bertemu dengan anak gitu, itu sebenarnya dibebaskan juga nggak sih, Pak? Karena kan kemarin ini kan sempat ramai nih katanya sempat ibunya itu nggak bisa menemui anaknya gitu waktu lagi pas ulang tahun. Jadi sebelum ada putusan yang tetap, ya. Seperti apa isi putusan, maka anak berhak bertemu dengan ibunya atau anak berhak bertemu dengan bapaknya, kecuali di dalam putusan sudah diputuskan bahwa anak berada di bawah asuhan bapaknya, ibunya hanya bisa 2 minggu sekali menjenguk atau melihat anaknya, atau begitupun sebaliknya. Nah, jadi tidak selalu harus ya putusan itu yang isinya melarang anak itu bertemu dengan ibunya atau bapaknya. Pasti diatur oleh putusan bahwa anak bisa bertemu ibunya dan bisa juga bertemu bapaknya. Tapi ada undang-undang juga, Pak, yang mengatur